Nah, ini ada yang kehujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Ya, siapa? Nampak? Boleh nampak. Yang asabi ya. Yang asabi tapi kemarin belum selesai ya itu ya. Setahu saya. Jadi asabi lagi. Ya, tapi lanjut aja langsung ke asabi. Poin yang ketujuh. Yang asabi'u ya. Asabi'u idza faraga syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarhi masaila tata'allaqu bihi 'ala talabati yamtahinu biha fahmahum wa dabtuhum lima syaraha lahum paman doharos tihkamu fahmihi lahu bitaqriril isobati fi jawabihi syakarahu wa man lam yafhamhu talattafa fi i'adatihi lahu. Ya. Jadi poin yang ketujuh yang harus diperhatikan oleh seorang muallim ya. Idza faragha asy-syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarhi masaila tata'allaqu bihi 'ala talabati. Idza faragha, nah itu syaratnya ya. Oh iya belum belajar ya. Syaratnya Ustaz belum belajar ya. Nanti jilid 3. Asy-syaikhu kenapa marfu? Ya subjek. Fa'il. Iya, jangan subjek ya, fa'il. Idza faragha asy-syaikhu min syarhi darsin, apabila seorang guru syekh itu di Arab itu bisa artinya guru ya, bisa artinya orang terpelajar ya, bisa artinya ahli ilmu, bisa artinya orang tua ya. Jadi kalau naba disebut syekh, naba apa itu maksudnya? Apakah orang tua misalnya atau orang terpelajar itu syekh. Idza faragha asy-syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarfi masail la tata'allaqu bihi 'ala talabati. Faragha, apa arti faragha? Selesai. Apabila seorang guru sudah selesai menjelaskan pelajaran, syarhi mudhaf, darsin mudhaf ilaih. Fala ba'sa bi tarhi masail. Tarhi itu mudhaf sama masailah mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Kenapa masailah itu ghair munsharif? Masailah. Sudah itu jilid 1. Wajan mafa'il. Jadi isim ghair munsharif itu yang sudah kita pelajari ada 12. Ya. Yang pertama apa? Coba sebutkan. Ada 12. Sudah itu jilid 1. Pertama adalah ini sighah muntahal jumu' namanya. Walanya mafa'il. Yang kedua adalah al-wasat ma'a adal. Al-wasat ma'a ziyadati alif wa nun. Al-wasat ma'a waznil fi'li. Al-alam ma'a adalah al-alam ma'a semuanya teh. Al-alam ma'a waznil fi'li. Al-alam ma'a ziyadati alif wa nun. Terus dan seterusnya. Al-alam ma'a ta'nis, al-alam ma'al ujma' ya. Al-alam ma'a tarkib bansi ya, dan seterusnya 12. Jadi kalau misalnya si guru sudah selesai menjelaskan pelajaran, maka fala ba'sa, tidak mengapa baginya bitarhi masailah, melontarkan ya permasalahan-permasalahan atau pelajaran-pelajaran
atau hal-hal yang tata'allaqu ta'allaqa ya ta'allaqa apa? Yang berkaitan bihi pada pelajaran itu ala talabati ya, kepada para pelajar. Yang talabah itu jamak dari talib. Jadi kalau misalnya saya sudah menjelaskan misalnya ya nahwu misalnya, kemudian setelah menjelaskan materi dari inti bab tersebut, tidak apa-apa saya kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, disampaikan kepada para pelajarnya. Wa yamtahinu biha fahmahum wa dabtahum lima syaraha lahum. Apa yamtahinu? Yamtahinu apa? Imtihan menguji. Iya, imtihan itu masdarnya, fi'ilnya imtahana yamtahinu. Wa yamtahinu biha fahmahum, dan si guru boleh menguji pemahaman para santri, begitu ya. Fahma di sana maf'ul bih dari yamtahinu. Yamtahinu itu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembalinya ke mana? Ke syekh. Itu yang di atas saya. Jadi siapa yang menguji itu? Syekh. Wadau betahum, di sana maktub ke fahma. Maktubnya ke fahma. Fahmahum wadau betahum. Jadi si guru itu boleh menguji pemahaman santrinya, boleh menguji dobat itu kecerdasan, daya tangkap, dobat. Ya. Lima syarahalahum, pada apa yang sudah dijelaskan sebelumnya kepada mereka. Paman dhahara istihkam fahmihim, barang siapa yang memahami dengan benar ya, maksudnya barang siapa yang memahami dengan benar, maka lahu bitikrari isabati fi jawabihi syakarahu. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang bisa memahaminya dengan benar, maka nanti si gurunya itu mengulang lagi pertanyaannya, dan kalau misalnya jawabannya tepat, syakarahu, itu sebaiknya si gurunya memujinya. Jadi kalau misalnya nanti saya bertanya kepada teman-teman misalnya menjelaskan, kemudian teman-teman bisa menjawab, saya harus memuji. Misalnya Putra terus saja yang menjawab ya, saya harus memuji Putra. Ya. Bagus, mantap, gitu. Dan yang lainnya. Waman lam yafhamhu. Tapi kalau misalnya si muridnya tidak memahaminya, sudah dijelaskan berapa kali masih belum paham gitu ya. Talat tofa fi i'adatihi lahu. Maka si gurunya itu harus berlemah lembut untuk mengulang kembali pelajaran itu kepada orang yang tidak paham. Nah, begitu ya. Jadi yafham, kenapa fi'il mudhari'nya majzum? Karena ada lam. Karena ada lam. Jadi fi'il mudhari'nya majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Wa man lam yafhamhu talat tofa. Kalau misalnya si muridnya tidak paham, maka si gurunya harus lemah lembut fi i'adatilah, dalam mengulang kembali pelajaran kepada orang tersebut. Ya, tidak bosan-bosan saya selalu mengulang fiil-fiil yang mutal ya, yang kemarin anulir ya ini ya. Ada misal, ada ajwab, ada nakis ya, terus diulang-ulang. Tiada lain adalah untuk menguatkan pemahaman kita, untuk menguatkan hafalan kita. Lanjut. Wal makna bi tarhil masail. Wal makna bi tarhil masaili anna taliba rubbama stahya min qawlihi lam afham imma li raf'i kulfatil i'adati anis syaikh aw anis syaikhi aw lidikil waqti. Bukan dik, itu doyik. Ditasdid itu lidoyik. Ditasdid ini lidoyiki. Lidoyiki.
au lidoyikil waqti awahyan au hayaan au hayan minal hadirina au kaila tataakhara qiraatuhum bisababihi. iya ada footnote ya. Wal makna bitarfil masaili, maksud dari melontarkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, anna talibar rubbama istahya min qawlihi, bahwasanya seorang pelajar itu mungkin saja ya, rubbama itu artinya mungkin saja dia malu min qawlihi, untuk berkata lam afham, aku tidak tahu. Kan suka ada yang seperti itu ya. Jadi dia sebetulnya tidak paham ya, tapi dia malu untuk mengatakan saya tidak paham. Begitu ditanya paham gitu ya. Sama gitu di dia ya. Paham ya, padahal sebetulnya hatinya tidak paham ya. Nah, maksud melontarkan pertanyaan kembali atau penjelasan kembali kepada para santrinya, bisa jadi si muridnya itu rubbama istahya min qawlihi lam afham, dia malu untuk berkata aku tidak paham. Al makna di sana mubtada, anna taliba rubbama istahya min qawlihi, istahya yastahyi ya, min qawlihi itu semua adalah khobar jumlah ismiyah dari makna. Jadi maknanya mubtada, khobarnya itu anna taliba rubbama istahyi min qawlihi. Nah itu adalah khobarnya. Nanti ya jadi 3. Imma li raf'i kuflati li'adati ani syaikhi. Raf'i di sana mazdur karena ada lam, kemudian dia apa? Mudhof. Al kuflati mudhofun ilaih, dia mudhof lagi. Mana mudhof ilaihnya? Al-i'adati. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu pas step-step begitu ya. Seperti kompoi kemarin yang kehabisan bensin. Itu pas step-step. Itu mudhof dan mudhof ilaih. Terus yang gitu. Step-step. Dan yang tidak kenal pun mendadak kenal ya. Ngajak salam. Imma li rabbi kuflati li'adati anisaykhi ya. Bisa jadi ya, raf'i kuflati li'adah anisaykhi itu artinya dia takut untuk membebani si syekhnya untuk mengulang. Jadi dia sebetulnya dia tidak paham, tapi untuk mengatakan langsung dia tidak paham itu malu. Pertama, penyebab dia malu itu takut membebani syekhnya, maling merepotkan ustaz, dosa, au lidayyikil waqti, atau lidayyikil waqti. Apa doyik kita artinya sempit, sareksek begitu. Bahasa Thailandnya sareksek. Lidayyikil waqti, sempitnya waktu. Saya mah malu untuk bertanya itu, atau misalnya untuk meminta penjelasan kembali karena waktunya mau habis misalnya. Atau yang kedua, au hayaan minal hadirin, atau malu kepada para hadirin. Dia malu oleh teman-temannya sendiri karena takut nanti dikatakan oleh teman-temannya nu gitu wae apa gitu. Nah, gitu ya. Au hayaan minal hadirin. Al hadirin di sana majrur oleh min, tanda jarnya apa? Ya, kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Au kaila tata'akhkhara qira'atuhu bisababi. Atau dia tidak ingin bacaan teman-temannya itu tata'akhkhara, terhambat, bisababi, dengan dia kalau bertanya begitu. Saya nggak akan bertanya, takut misalnya kata akhi al-hadiri misalnya, saya nggak akan bertanya karena takut menghambat bacaan apa waduh. Au kaila tata'akhkhara min qira'atuhu bisababi. Nah, jadi dari banyak alasan mungkin ya, atau ya mungkin lebih tepat alasan kenapa si orang tersebut malu ya, kemudian takut membebani, atau misalnya karena waktunya sempit, kita sebagai guru itu harus, bahasanya itu harus surti begitu ya, harus bisa memahami karakter dari setiap santri. Oh, ini santrinya pemalu tapi futsal jagoan misalnya.
harus kemudian apa? Menjelaskan saya tak. Ya lanjut apa? Walidzalika qila Walidzalika qila la yanbaghi lisyaikhi ayyaqula litalibi hal fahimta illa idza amina min qawlihi na'am qabla an yafhama fa illam ya'man min kadhibihi lihayain aw ghairihi fala yas'alhu an fahmihi li'annahu rubbama waqa'a fil kadhibi biqawlihi na'am lima qaddamnahu minal asbabi bal yatrahu alaihi masaila kama dzakarnahu fa in sa'alahu syaikhu an fahmihi faqala na'am fala yatrah alaihi masaila ba'da dzalika illa ayyastad'iyat talibu dzalika liihtimali itu hamzahnya hamzah wasal lihtimali lihtimali khajalihi bizuhuri khilafi ma ajaba bihi. Ya, khilafnya bukan koho ya, tapi berbeda. Walidzalika qila ya, dan dikatakan la yanbaghi li syaikhi an yaqula li talibi hal fahimta illa idza amina min qawlihi na'am qabla an yafhama fa in lam ya'man min kadhibihi li hayain aw ghairihi fala yas'alhu an fahmihi. La yanbaghi li syaikhi apa artinya? Tidak layak, tidak sepatutnya bagi seorang guru an yaqula li talibihi berkata kepada pelajarnya, kepada santrinya, kepada muridnya. Yaqula di sana fi'il mudhari mansub karena ada an, tanda nasabnya fathah. Ini jenis fi'ilnya apa dalam shorof? Ajwab, betul. Kenapa? Karena mutalnya di tengah. Mutalnya di tengah. Pilat di tengah. Jadi nggak boleh katanya si guru mengatakan hal fahimta, paham nggak akhi al-hadidi? Hal fahimta, illa idza amina min qawlihi na'am. Kecuali kalau misalnya akhi al-hadidi dijamin amina itu ya, dijamin akan berkata na'am. Kalau saya nih lihat dari wajahnya, tampak mencurigakan begitu. Tampak mencurigakan tidak akan berkata na'am. Saya tidak boleh bertanya seperti itu, kecuali wah ini kayaknya putra paham betul ya, kelihatan dari hafalannya. Boleh saya mengatakan kepada putra, ya akhi putra hal fahimta, kata akhi putra na'am. Nah jadi dia tidak tidak boleh seperti itu, kecuali kalau misalnya ada jaminan si orang tersebut memang punya indikator dia bakal paham qabla an yafhama, sebelum dia paham. Fa in lam ya'man min kadhibihi, kalau misalnya dia tidak dijamin memahami pelajaran, min kadhibihi bisa jadi karena dia ngeprank, kadhib bohong ya, ngeprank guruna, lihayain karena malu, au ghairihi atau karena yang lainnya, fala yas'alhu an fahmihi, maka si guru tersebut tidak boleh bertanya kepada dia mengenai pemahamannya. Yas'al di sana fi'il mudhari'nya marfu mansub majzum. Marfu mansub majzum. Tawallahu alam. Yas'al di sana majzum. Itu ada tandanya. Nah, kenapa? Kenapa di sana majzum? Karena ada la an-nahiyah. Ya. Ada la nahiyah. Jadi la nahiyah itu bukan hanya masuk kepada dhamir yang mukhatab, tapi juga masuk pada dhamir ghaib. Di antaranya ini, fala yas'alhu an fahmihi. Li'annahu rubbama waqa'a fil kadhib biqaulihi na'am
Ya, karena kalau misalnya mungkin nanti dia berdusta dengan kata na'am, misalnya al-Hadiri itu ngeprank ke saya, na'am, na'am. Lima qaddamna minal asbab, ya. Apa yang sebelumnya dijelaskan, bal yatrahu alaihi masaila kama dzakarnahu. Maka harus dilontarkan pertanyaan kepadanya dari yang kami sebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nampaknya ternyata akhi al-Hadiri bilang na'am padahal dia ngeprank, saya harus tanya dulu, "Ci kumaha na'am teh?" gitu. Itu artinya itu maksudnya bal yatrahu alaihi masaila kama dzakarnahu. Sok ci kumaha jelas. Fa'in sa'alahu syaikhu an fahmihi faqala na'am. Kalau misalnya si guru itu bertanya kepada muridnya mengenai pemahamannya itu, faqala na'am, kemudian si muridnya mengatakan na'am, fala yatrahu alaihi masaila ba'da dzalika. Maka tidak usah lagi melontarkan pertanyaan kepadanya setelah hal itu. Illa an yastada'a talibu dzalika, kecuali kalau si muridnya meminta. Istada'a. Lihtimali khajalihi, bisa jadi karena dia itu mungkin malu. Khajal itu sama dengan haya. Bidukhurihi la bima ajaba bihi. Ya, bisa jadi dia malu kalau misalnya ada perbedaan jawaban. Oke, terus kita percepat. Wayan bagi lisyaikhi ayyamurad talabata bil murafaqati fid durusi kama sayati insyaallahu ta'ala wa bi i'adati syarhi ba'da faragihi fima bainahum liyasbuta fi adhanihim wa yarsakha fi afhamihim wa li'annahu yahussuhum ala isti'malil fikri wa ma akhadatin nafsi bitolabit tahqiqi. Wayan bagi lisaykhi an ya'muru talabata bil murafaqati fid durs. Jadi maksudnya si syekhnya itu harus memerintahkan kepada muridnya itu untuk konsentrasi belajar, ya. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kama sayati insyaallah ta'ala. Bi'adati syarhi ba'da faraghihi, ya, dengan mengulang-ulang kembali penjelasan setelah pelajaran itu selesai. Faragh artinya selesai. Fima bainahum, di antara mereka. Tujuannya untuk apa? Saya nanti mengulang-ulang lagi fi'il mu'tal, diulang-ulang deh. Ya. Bab pertama misalnya yang misal wasaba yasibu. Yang kedua wadoa yad'u. Yang ajwab qala yaqul, ba'a yabi, qala yaqul, nama yanam. Dan seterusnya terus diulang-ulang. Tujuannya itu liyasbuta fi adhanihim. Tujuannya adalah untuk menguatkan hafalan, adhan, pikiran, otak. Jama dari zihnun. Zihnun jamannya apa? Adhan. Untuk menguatkan apa? Hafalan mereka. Wa yarsakha fi afhamihim. Menancapkan pemahaman kepada mereka. Wali'annahum yahussuhum 'ala istimalil fikri, karena mereka itu butuh pada dorongan, ya. Si guru tersebut harus mendorong muridnya 'ala istimalil fikri, untuk menggunakan pikirannya itu, ya. Untuk menggunakan ingatan pikiran, kemampuan daya ingatnya. Wa mu'akhadatin nafsi bi talabit tahqiq, ya, dan kemudian mendorong jiwanya untuk berpikir kritis, ya, tahqiq. Baik, lanjut. Yang ke-8. Asaminu ayu talabata fi ba'dil awqati bi adatil mahfuzati. Iya, cukup dulu. Jadi yang ke-8, ayu taliba. Apa arti talaba yutalibu? Sana mansub karena adaan, ya. Apa artinya? Meminta, menuntut. Si guru harus menuntut para pelajarnya fi ba'dil awqati. Awqat jama dari waktun. Waktun jamannya apa? Awqat, ya. Bi'adatil mahfudat. Jadi si guru itu harus menuntut si santrinya itu di
sebagian waktu untuk mengulang-ulang hafalan. Mahfudhat itu artinya hafalan. Tolong akhi Al-Hadad misalnya ulangi ya. Akhi Rizki tolong ulangi. Naba, akhi Putra tolong diulangi. Sebentar lagi Durusul Lugha jilid 2 mau ujian. Nah, harus kemudian mengagendakan waktu. Terus wayamtahina dzabtahum lima qaddama lahum minal qawaidi muhimmatil wal masailil gharbiyati. Ya, cukup. Wayamtahina. Kenapa yamtahina? Ini asalnya yamtahinu begitu. Karena dia maktub ke coba mana? Kalau fi'il maktubnya harus ke fi'il lagi. Mana? Ke yutaliba, betul Putra. Beneran. Ke yutaliba gitu ya. Oke. Jadi dia maksudnya ke yutaliba karena yutaliba di sana mansub karena ada an, maka bukan yamtahin tapi wayamtahina. Tadi apa yang imtahana yamtahin itu? Menguji ya. Nah, jadi si gurunya pertama harus menuntut kepada si santrinya ya untuk menggunakan di sisa waktu yang lain itu untuk menghafal pelajaran, mengulang-ulang pelajaran. Antum buka kitab ini ya namanya bagus Al-Has ala Hifdzil Ilmi karangan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi bagaimana seorang bisa menjadi ahli fikih yang hafalannya kuat, ahli hadis, itu mereka mengulang hafalannya itu sampai 100 kali per hari. Jadi hafalan hadis, hafalan itu diulang 100 kali satu hari itu. Ya. Ada di sini yang mengulang fi'il mu'tal 100 kali? Ada? Itu minimalnya 30 kali pengulangan. Ada di sini yang 30 per hari? Mengulang-ulang? 10 kali? Ada? 3 kali? Anu henteu saha? Itu harus diulang-ulang sampai 30 kali baru dia bakal paham. Wa yamtahinu dabtahu. Kemudian harus menguji hafalan dobat itu kecerdasan mereka. Lima qaddama lahum minal qawaidil muhimmati wal masailil gharibati. Dari pelajaran sebelumnya yang sudah dijelaskan kepada mereka berupa kaidah-kaidah penting dan permasalahan-permasalahan yang dianggap asing. Al-qawaid al-muhimmah itu naat man'ut ya. Kaidah-kaidah penting ya, wal masailir gharibati permasalahan-permasalahan yang dianggap asing. Terus wayahtabirahum bimasaili kan? kue al-Munsharif itu. Oh iya bimasaila. Pantesan. Bimasaila tanbani ala aslin qarrarahu au dalilin Zakarahu. zakarahu. Nah ini juga sama ya. Yahtabiro di sana maktub semua ke yutalib. Ke yutalib. Wa yahtabiro. Ini juga sama dengan imtahana ya. Ikhtibar kan. Wa yahtabirahum bimasaila tanbani ala aslin. Nanti si gurunya harus menguji mereka mengenai permasalahan-permasalahan yang bermuara ya, pada yang asal. Tanbani, inbana yanbani. Qarrarahu au dalilin dzakarahu. Yang sebelumnya sudah ditetapkan atau dalil yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kalau kita baca ini ya, paragraf ini jadi sedikit-sedikit harus ujian, sedikit-sedikit harus ujian. Ya, siap di sini semuanya begitu? Insyaallah. Sedikit-sedikit ujian. Kalau sedikit-sedikit ujian baru sedikit-sedikit ngaliwat, sedikit-sedikit ngaliwat. Karena kita setiap ujian selalu ngaliwat. Mending ngaliwat tiap beres satu jilid atau tiap satu bab? Terus paman ra'ahu musiban Paman ra'ahu musiban bil jawabi walam yakhaf alaihi syiddatal ijabi syakarahu wa asna alaihi baina ashabihi liyab'asahu wa iyyahum alal ijtihadi fi talabil ajdiyadi. Izdiyadi. Iya. Paman ra'ahu musiban fil jawabi, barang siapa yang nanti si gurunya itu melihat dia menjawab dengan benar
ketika diuji kan benar we jawabannya teh. Benar terus gitu. Sudah dikasih pertanyaan yang menjebak gitu ya, dia tetap benar ya. Jangan-jangan dia chat GPT gitu. Faman ra'ahu musiban jawabi, barang siapa yang dia nanti si gurunya terus-menerus melihat jawaban si gurunya benar, aya dina esai, dina PG betul semua, pas ditanya meragukan begitu ya. Walam yakhaf alaihi syiddatal i'jab ya. Dan apa? Kalau misalnya seorang guru itu melihat dia menjawab selalu benar dan dia tidak khawatir dia tidak khawatir padanya nanti akan timbul ujub, syakar, dia boleh berterima kasih kepadanya. Tapi kalau misalnya saya kepada Naba, misalnya Naba ditakdirkan ya ujian Rasulullah betul semua misalnya, tidak ada satupun yang salah, meskipun tulisannya nggak ke harti misalnya. Jawabannya betul semua dan saya yakin akhir Naba kalau disanjung-sanjung dia tidak akan ujub, maka syakar, saya harus mengucapkan terima kasih padanya. Bahkan wa asna alaihi baina ashabihi, saya harus memuji kepada Naba ya di antara murid-murid, di antara teman-temannya. Wow. Lihat nih Naba gitu kan, jawabannya bagus ya karena dia berkadang tiap malam ya, untuk memurajaah. Nah itu boleh seperti itu. Tujuannya untuk apa? Liya ba'athahu wa iyyahum 'alal ijtihadi fi talabil ijtihad. Tujuannya adalah supaya saya sebagai pengajar itu bisa memotivasi Naba wa iyyahum dan santri yang lainnya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menambah pengetahuan. Begitu ya. Dan tidak boleh syirik ya, misalnya wajib syirik, bagus ya, bukan tidak boleh syirik, wajib syirik ya, misalnya akhi al-hadad kepada Naba betul semua nih, berarti saya juga harus salah semua. Lalu saya juga harus bisa seperti dia, seperti itu ya. Itu syirik dalam bahasa Sunda ya. Saya ingat dulu ya ketika SMK pelajaran PAI ada soal tentang tauhid, ditanya oleh muridnya gurunya, coba apa definisi dina ujiannya, apa definisi syirik menurut bahasa kalian. Teman saya jawab, kalau saya pribadi jawabnya syirik adalah ketika kita menyekutukan Allah dan seterusnya ya. Kalau teman saya, syirik adalah ketika teman kita punya HP kita syirik. Itu syirik bahasa Sunda ya. Malum ya, namanya juga SMK ya. Karena saya dari SMK jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh kocak-kocak semua teman-temannya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Ya baik, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti paragraf yang sisanya sedikit lagi itu tinggal dibaca masing-masing. Jadi nanti pekan depan kita masuk ke poin yang ke-9 ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.